Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Diah Ayu Kusmastuti dengan nomor NIM D04200003 dari Prodi Pendidikan Jasmani kelas 2A. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengertian gizi yang benar, fungsi zat gizi, pengertian gizi menurut para ahli, dan macam-macam gizi. Pengertian gizi yang benar. Gizi adalah persediaan bahan-bahan atau makanan yang dibutuhkan oleh organisme maupun sel-sel untuk bertahan hidup. Sementara dalam bidang ilmu pengetahuan dan medis, gizi dapat merujuk pada ilmu atau praktik konsumsi serta penggunaan makanan. Tak hanya tentang metabolisme, gizi pun berbicara mengenai bagaimana penyakit yang dapat dicegah atau diminimalkan dengan menggunakan makanan yang sehat. Dengan demikian, pengertian gizi juga berfokus pada bagaimana cara kita mengenai proses munculnya penyakit yang disebabkan oleh faktor bahan pangan, mulai dari pola makan yang buruk, intoleransi terhadap makanan, hingga alergi makanan. Fungsi zat gizi: menjadi sumber tenaga atau energi, memperbaiki sel-sel yang rusak, menjadi sumber pertumbuhan dan perkembangan, mempertahankan fungsi pada organ tubuh, menjaga keseimbangan tubuh, mengatur serta mendukung dari proses metabolisme, dapat membentuk sel-sel pada jaringan tubuh. Pengertian gizi menurut para ahli, Harry Kom dan William R. Ford. Menurut mereka, gizi meliputi pengertian yang luas tetapi tidak hanya mengenai tentang cara jenis-jenis panganan dan gunanya bagi badan kita, melainkan juga untuk mengenai cara memperoleh serta dapat mengolah dan mempertimbangkan agar kita semua tetap sehat. Kedua, Tuti Sunardi. Menurut Tuti, gizi adalah suatu yang dapat mempengaruhi proses pertumbuhan dari semua jenis makanan yang dapat masuk ke dalam tubuh yang gunanya dapat mempertahankan kehidupan kita. 3. Menurut Nirmala, mendefinisikan gizi yang merupakan substansi yang diperoleh dari berbagai makanan dan digunakan untuk membantu proses pertumbuhan, melibatkan dan memperbaiki pada jaringan tubuh. 4. Menurut Ida Purnawati, Dian H. Cahyo, menurut mereka bertiga, gizi merupakan zat yang dibutuhkan oleh tubuh kita untuk membantu proses pertumbuhan, mempertahankan dan memperbaiki jaringan yang ada di tubuh, mengatur proses dalam tubuh dan menyediakan energi guna untuk fungsi tubuh, atau dapat juga diartikan sebagai komponen untuk membangun tubuh manusia. Macam-macam zat gizi. 1. Karbohidrat. Karbohidrat menyediakan berbagai macam kebutuhan dasar yang dibutuhkan manusia. Berbagai jenis makanan yang banyak mengandung karbohidrat antara lain jagung, kentang, nasi, dan lainnya. Dalam susunan menu bagi orang Indonesia pada umumnya menetapkan karbohidrat sekitar 70-80%. Dalam nutrisi pada manusia, setiap 1 gram karbohidrat dapat menghasilkan energi sekitar 4 kalori. Kebutuhan energi tersebut berbeda untuk setiap orang. Ada beberapa hal yang membuat kebutuhan energi berbeda, antara lain jenis kelamin, usia, jenis pekerjaan, serta tempat tinggal orang tersebut. Protein. Protein terdiri atas 2 macam, antara lain protein hewani serta protein nabati. Sumber protein hewani sebagai berikut: ikan, keju, telur, susu, dan lain sebagainya. Sumber protein nabati sebagai berikut: tahu, tempe, kacang-kacangan, dan sebagainya. Kebutuhan protein tersebut berbeda untuk setiap orang. Orang dewasa setidaknya membutuhkan protein sekitar 1 gram setiap harinya untuk setiap kilogram berat badan yang dimiliki. Remaja membutuhkan protein sekitar 1 gram atau berat badan. Anak yang berumur 6-12 tahun membutuhkan protein sekitar 2 gram.
berat badan, sedangkan bayi membutuhkan protein sekitar 3 gram atau berat badan. 3. Lemak. Terdapat dua macam sumber lemak secara umum, yaitu lemak nabati serta lemak hewani. Contoh sumber lemak nabati antara lain margarin, kemiri, minyak kelapa, dan lain sebagainya. Adapun sumber lemak hewani antara lain susu, daging, keju, dan lain sebagainya. Kebutuhan lemak bagi setiap orang tentu berbeda. Kebutuhan lemak bagi orang yang bertempat tinggal di iklim yang dingin lebih dari yaitu sekitar setengah gram per kilo berat badan. Seorang yang memiliki kelebihan lemak tubuh akan menjadi gemuk, sedangkan yang kurang lemak membuat kurangnya kekurangan berat badan. Di dalam tubuh, lemak dapat menghasilkan energi sebesar 9,3 kalori. Lemak juga dapat berperan sebagai pelarut vitamin atau A, D, E, K. Lemak dapat melindungi tubuh pada bagian tertentu serta sebagai pelindung bagian lemak pada tertentu yang rendah. 4. Vitamin. Vitamin adalah komponen gizi yang sangat penting dibutuhkan tubuh. Vitamin dapat membantu untuk memperlancar proses metabolisme tubuh. Akan tetapi, vitamin tidak dapat menghasilkan energi walaupun tubuh membutuhkan vitamin dalam jumlah yang tidak terlalu banyak. Tubuh membutuhkan vitamin dalam jumlah yang tidak banyak, namun keberadaan vitamin sangat penting. Hal ini karena avitaminos atau kekurangan vitamin dapat mengakibatkan terjadinya gangguan pada proses metabolisme tubuh. Hal ini disebabkan karena fungsi zat gizi vitamin yang tidak dapat atau digantikan oleh senyawa lainnya. Tanda-tanda orang yang kekurangan vitamin: pertumbuhan badan menjadi terlambat, tidak ada nafsu untuk bekerja, badan menjadi lesu. 5. Mineral. Mineral dibutuhkan oleh manusia juga sama dengan vitamin. Dibutuhkan dalam jumlah sedikit, walaupun begitu kebutuhan mineral sangat penting. Untuk lebih lengkapnya, berikut macam-macam mineral yang perlu kita perlukan. Garam belerang, garam besi, garam dapur, garam yodium, garam kalsium. Garam besi atau memiliki peran penting untuk membantu dalam proses pembentukan hemoglobin atau sel darah merah. Natrium serta kalium juga memiliki peran penting untuk saraf. Kalsium mempunyai fungsi membantu dalam proses pembentukan tulang dan gigi. Kalsium dan kalum berguna untuk proses pembekuan darah guna menghentikan pendarahan yang terjadi. Kekurangan salah satu dari mineral tersebut juga dapat menimbulkan beragam penyakit seperti adapun kekurangan iodium dapat mengakibatkan kekerdilan atau penyakit gondok. Kekurangan zat besi dapat mengakibatkan anemia dan lain sebagainya. 6. Air adalah zat pembangun bagi setiap sel pada tubuh. Setiap sel pada adanya air dapat diperoleh secara langsung dari berbagai jenis buah-buahan serta sayuran. Fungsi yaitu untuk membantu mencernakan makanan, membentuk cairan tubuh, serta mengangkat usia pembakaran yang sudah tidak diperlukan tubuh. Kebutuhan air rata-rata bagi setiap orang sekitar 2,5 liter per hari yang diambil dari makanan serta minuman. Kekurangan air dapat mengakibatkan penyakit ginjal. Macam-macam zat gizi berdasarkan sumbernya. Hewani merupakan zat gizi yang bersumber dari hewan. Nabati merupakan gizi yang bersumber dari jenis tumbuhan. Sekian
Apabila ada salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.